از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali menyapa Anda semua dalam program Lafaz Al-Masih. Sebuah program yang akan membahas sabda, nasihat, dan juga fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalatu wassalam, tentang berbagai topik yang terangkum dalam kitab Malfuzat. Bersama saya, Harpan Ahmad, dan juga narasumber kita, Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan, kita akan membahas satu topik tentang persamaan silsilah Musawiyah dan silsilah Muhammadiyah. Suatu hal yang menarik tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk kepada bahasan kita, terlebih dahulu kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Dili. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita jumpa lagi Pak dalam program kesayangan kita, Lafaz Al-Masih. Ya. Nah, Maulana, topik bahasan kita kali ini adalah tentang persamaan silsilah Musawiyah dan Muhammadiyah. Nah, ini para pemirsa di rumah pasti bingung ya, bertanya-tanya dengan tema kali ini karena diksi yang digunakan cukup asing didengar ya. Untuk itu tanpa berlama-lama mungkin pertanyaan pertama saya untuk Bapak adalah apa yang dimaksud dengan silsilah Musawiyah dan Muhammadiyah dalam bahasan kali ini, Maulana? Mangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Malfuzat, beliau memang membahas sekelumit mengenai persamaan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaknai dengan Musawiyah dan Muhammadiyah itu adalah ini jawaban telak untuk orang-orang Nasrani kemudian yang salah memaknai dari sebuah nubuatannya tentang kedatangan seorang utusan Tuhan yang seperti Nabi Musa. Maka oleh karenanya di Quran, di Islam itu sebenarnya ini adalah jawaban Allah terhadap keberatan orang-orang Quraisy dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Tuhan. Jadi sebenarnya Allah ingin memberikan penjelasan dengan gamblang bahwasannya di surah Al-Mujammil, masih Maud mengutip tuh Quran surah Al-Mujammil ayat yang ke-16. Kalau di kita ayatnya ke-16 karena bismillah dihitung di ayat yang pertama. Jadi kalau di Quran umum ayat yang ke-15. Jadi Ahmadiyah bukan nambah ayat, bukan. Tapi Ahmadiyah itu konsisten dengan Al-Quran. Bahwasanya bismillah harus menjadi ayat Quran. Karena di Al-Fatihah bismillah itu ayat Quran, ayat yang pertama. Gitu. Di Al-Mujammil ayat yang ke-16, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna arsalna ilaikum rasulan. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sesungguhnya kami Allah telah mengutus kepada kamu. Nah, kum di sini adalah orang Quraisy. Jadi maksudnya gini, hai orang Quraisy, saya ke Allah telah mengutus Rasul kepada kamu sebagai saksi kamu. Sebagaimana dahulu aku Allah telah mengutus seorang utusan kepada Fir'aun sebagai Rasul. Nah, orang-orang Quraisy tahu persis karena agama sebelum Islam itu kan Yahudi. Yang hari di mana Rasulullah SAW hadir di Mekah, umat Yahudi sudah begitu banyak ada di Mekah, ada di Arab, ada di di Jazirah Arab. Maka oleh karena Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang Quraisy itu paham, yang datang kepada kamu hari ini adalah utusan Tuhan seperti yang datang kepada Nabi, kepada Fir'aun dulu. Tidak disebut Musanya, tapi Rasul yang datang kepada Musa. Semua orang juga tahu
bahwasanya Rasul yang datang kepada Fir'aun itu adalah Nabi Musa AS. Gitu. Nah sekaligus memberikan jawaban kepada orang-orang Nasrani yang salah memaknai tentang makna Taurat 18 pasal 18 itu. Yang akan datang seorang nabi seperti kamu dari antara saudara kamu. Kalau kita tanya orang Nasrani, itu pasti jawabannya Yesus. Ayat itu pasti Yesus. Kalau Ulangan mereka pasal 18 ayat 18. Iya, itu untuk Yesus bagi mereka. Maka Allah ingin menjelaskan, ini yang datang nabi seperti kamu. Kamunya ini Musa, karena itu Taurat. Ini nubuatan Allah kepada Nabi Musa SAW untuk orang-orang berikutnya, orang Yahudi. Wahai umat Yahudi, akan datang nabi setelah saya nanti seperti kamu dari antara saudara kamu. Nah saudaranya Bani Israel itu kan Bani Ismail. Yang datang itu nabi. Kalau ini untuk orang Nasrani tidak cocok. Karena kalau itu Yesus, kan mereka katakan Yesus bukan nabi, tapi anak Tuhan. Nah yang datang bukan anak Tuhan, tapi nabi yang bakal datang. Dari sisi personalifikasi personalnya, Nabi Musa itu punya ibu, Nabi Musa itu punya ayah. Nah kalau kita cocokkan kepada Isa AS, tidak cocok. Beliau punya ibu, tapi tidak punya ayah. Tapi kalau kepada Muhammad, sama-sama punya ibu, sama-sama punya ayah. Kalau dari sisi keagamaan, Nabi Musa AS itu pembawa agama Yahudi, pembawa kitab suci Taurat. Nah kalau kita kenakan kepada Nabi Isa AS, tidak cocok juga. Kenapa? Nabi Isa AS di Tauratnya sendiri mengatakan, jangan sangka akan aku datang untuk mengubah hukum Taurat. Satu noktah atau tidak aku ubah. Jadi apa bahasa Qur'annya? Musaddiqo lima baina Taurat. Hanya menggenapkan saja Apa yang ada dalam Taurat. Iya, dalam Taurat. Jadi tidak cocok. Kalau dikenakan kepada Isa AS tidak cocok. Nah ini sebenarnya jawaban Allah yang begitu terang benderang untuk orang-orang Quraisy bahwa Nabi yang datang kepada kamu hari ini adalah Nabi yang datang seperti Nabi yang datang kepada Fir'aun tempo dulu. Kenapa? Ada kesamaan. Ada kesamaan. Di mana apa? Nabi Musa datang kepada umat, kepada kaum yang sedang terzolimi, sedang tertirani dalam kekuasaan Fir'aun. Masyarakat Mekah saat itu sedang dalam keadaan tertekan. Secara fisik dia tidak terjajah. Tetapi secara kebebasan berekspresi, mereka di bawah apa? Di bawah pimpinan-pimpinan mereka di Mekah saat itu. Nggak boleh ada yang berkeyakinan lain selain keyakinan yang dianut oleh nenek moyang dan para tetua-tetua adat mereka. Yang dalam hal ini adalah Abu Jahal di Mekah. Mana ada orang berani melawan Abu Jahal untuk meyakini sesuatu saat itu. Jadi kenapa Allah Ta'ala membahasakan ada masa-masa Musawiyah dan masa Muhammadiyah, artinya apa? Nabi yang bakal datang, Nabi yang datang di akhir zaman itu adalah Nabi yang datang seperti Nabi Musa AS. Bahkan di ayat yang lain di Al-Quran dikatakan, Laqad atainal kitabal Musa. Allah sungguh telah mendatangkan, memberikan kitab kepada Musa. Faqafainahu mim ba'dihi birasul. Setelahnya aku ikutkan rasul-rasul setelah kewafatan Nabi Musa SAW itu. Jadi maksudnya gini, ini adalah penjelasan Allah kepada umat yang sudah menerima Islam hari ini, bahwasanya kenapa alergi sekali kalau setelah Rasulullah itu ada Nabi. Karena yang datang itu nabinya kama arsalna ila fir'auna rasulan. Nabi yang datang itu nabi yang seperti datang kepada Fir'aun, Nabi Musa. Apa persamaan Musa dengan Rasulullah SAW? Bersama-sama membawa syariat, sama-sama membawa agama, memansuhkan agama sebelumnya. Taurat datang memansuhkan agama sebelum Nabi Musa SAW. Islam datang Quran memansuhkan agama sebelum Quran, yakni Yahudi dan Nasrani. Mansuh dengan datangnya Al-Quran. Setelah Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala untuk maintain, untuk menjaga keberlangsungan Taurat, maka Allah mengangkat wakil-wakilnya, faqafaina mim ba'dihi birasul. Setelah wafat Nabi Musa tidak ada, maka Allah terus mengikutkan setelahnya nabi-nabi. Makanya di Quran begitu banyak nabi yang lahir di Bani Israel yang semua bersumberkan kepada Taurat. Karena Taurat itu agama syariatnya.
Nabi-nabi setelah itu bukan agama syariat. Orang salah memahami tentang Nabi Isa salam. Nabi Isa bukan agama pembawa syariat. Injil itu bukan kitab syariat. Nasrani itu bukan agama independen, bukan. Kalau di kita mungkin ormas. Nasoro itu kelompok, bukan agama sejatinya. Tapi hari ini salah kaprahi oleh kebanyakan orang, termasuk orang Islam. Nah, sekaligus hari ini jawaban telak Allah terhadap umat Muhammad Rasulullah SAW yang menolak tentang keberlangsungannya para utusan Tuhan untuk maintain ajaran ini. Karena Nabi Musa AS dulu untuk menjaga keberlangsungannya, maka Allah mengikutkan setelahnya Nabi-Nabi. Bahkan di ayat berikutnya itu jelas sekali. Wa atainal Isa. Dan telah aku datangkan Isa. Bil bayyinati, dengan keterangan yang begitu jelas. Wa aidnahu biruhul kudus. Dan aku berikan dia kekuatan dengan Rohul Kudus. Jadi Isa datang itu setelah Nabi Musa SAW. Jelas dikatakan. Nah, di persamaan Rasulullah SAW dengan Nabi Musa hari ini, setelah Rasulullah SAW wafat, maka Rasulullah SAW dilanjutkan kepada khalifah-khalifahnya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kalau memang ada Nabi, kenapa bukan waktu itu langsung saja ada Nabi? Kenapa Abu Bakar jadi Nabi? Kenapa Umar jadi Nabi? Kenapa Ali jadi Nabi kalau memang Nabi itu ada? Nah, ini pertanyaan yang kurang bacaan. Maksudnya gini, tadi saya sudah jelaskan bahwasannya setiap Nabi punya masa kerja yang dibatasi oleh masa kerjanya. Tadi kan Ahad, Isnin, Salasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Rasulullah SAW itu lahir di hari Jumat. Masa kekuasaan itu hari Jumat. Sebelum hari ini selesai, beliau sudah wafat lebih dahulu, dibatasi oleh ruang dan waktu. Misinya belum selesai. Misi kenabian Rasulullah itu belum selesai, makanya misi kenabian ini dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin sebagai wakil-wakilnya. Tidak perlu nabi. Kenapa di zaman Musa SAW yang datang itu malah jadi nabi, bukan khalifah biasa? Allah Maha tahu, jangankan orang biasa, nabi saja ditolak oleh orang Bani Israel itu. Saking luar biasanya orang Yahudi itu. Jadi bayangkan kalau yang datangnya hanya orang biasa aja gitu, hanya jadi ulama gitu. Imam-imam tidak. Tapi kenapa? Karena nabi itu jangankan orang biasa, nabi saya ditolak orang Yahudi itu. Kata yang datang setelah Musa itu nabi-nabi. Nah, itu makna dari persamaan Nabi Musa dengan Rasulullah itu surah Al-Mujammil, surah Al-Baqarah 88, dan ada banyak yang lain yang mendukungnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mempersamakan Musa dengan Rasulullah SAW itu sebagai jawaban telak hari ini kepada umat yang berkeberatan setelah beliau ada nabi. Kepada Musa didatangkan nabi-nabi. Kenapa Rasulullah tidak? Padahal kan serupa. Yang namanya serupa itu harus linier. Jangan parsial, tidak bisa bagian-bagiannya. Ya serupa Nabi Musa apa? Serupa, seluruhnya serupa. Tidak bisa serupa dalam hal apa? Nabinya. Yang lain tidak bisa, tidak bukan begitu. Ya serupanya itu dirinci Allah SWT. Tadi kan, laqad atainal kitabal Musa. Allah berikan kitab Musa. Kalau Rasulullah diberikan kitab. Sama. Faqafainahu min ba'di birasul. Setelah kewafatannya diikutkan nabi-nabi setelahnya. Nah, kepada Rasulullah harus begitu, tidak boleh tidak. Itu. Kata beliau, silakan bantah dalil saya ini. Kata Rasulullah SAW. Bagi siapa yang punya kesanggupan, silakan bantah. Bahwa kesamaan Rasulullah dengan Musa itu salah satunya ini. Allah menjelaskan rinci di dalam Al-Quran. Bahkan kedatangan wujud yang dijanjikan oleh Musa 14 abad setelah itu adalah wa atainal Isa ibnu Maryam. Datang Nabi Isa bil bayyinati dengan keterangan yang begitu jelas. Wa aidnahu biruhil kudus, dan Allah akan berikan kekuatan dengan Rohul Kudus. Nah, jadi hari ini Imam Mahdi datang 1400 tahun setelah Rasulullah pun persis sama Nabi Isa datang setelah Nabi Musa 1400 tahun. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan persamaan Musawi dengan Muhammadiyah itu. Iya, Masya Allah, luar biasa penjelasannya Pak. Jadi jelas ya bahwa persamaan ini bukan hanya suatu rekaan dari Hazrat Masih Maud SAW, bahkan merupakan penjabaran dari ayat-ayat Al-Quran tadi ya, surah Al-Muzammil ya, kemudian surah-surah lainnya dalam Al-Quran. Nah, namun saya penasaran Pak, apa sih yang menjadi landasan sehingga kemudian tema atau bahasan ini muncul ya, bahwa persamaan silsilah Musawiyah dan Muhammadiyah ini kira-kira
dalam suasana seperti apa tema ini menjadi pembicaraan? Ya. Jadi gini, beliau dengan cukup terang ya menjelaskan ketika beliau tampil di muka bumi dengan sebuah pendakwaan spektakuler. Sekalipun orang sedang menunggu, tapi tadi di luar ekspektasi mereka. Dan itu sunatullah. Mereka menunggu Nabi Nuh. Ketika Nuh datang, bukan kamu Nuh. Kamu manusia biasa sama dengan kita. Jadi setiap nabi itu persis sama, setiap datang, itulah dikatakan lan tajida li sunnati tabdila, itu benar. Bahwa kamu tidak akan dapat di sunnah itu berubah-berubah. Dari semenjak Nabi Adam sampai Rasulullah, sama persis penerimaan mereka terhadap Nabi datang. Termasuk hari ini. Maka beliau ingin memberikan pencerahan dan memang secerah-cerahnya. Saya dapatkan pencerahan yang sangat luar biasa. Artinya apa? Ini saya sudah uji dengan guru-guru saya. Saya kan bukan orang Ahmadi dulunya. Saya tanya, bagaimana dengan ayat ini? Al-Mujamilah ayat 16, Al-Baqarah 88. Jadi betul kan bahwasanya Allah Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita hari ini, bahwasanya yang melatar belakang beliau memberikan kupasan seperti ini, karena beliau merasa gelisah dengan pola pikir umat Islam saat ini. Bahwasanya mereka meyakini Nabi Muhammad itu seperti Nabi Musa, tapi ketika ada utusan Tuhan datang setelahnya, mereka tolak mentah-mentah. Sementara mereka tahu bahwasanya hal ini sudah diterangkan 14 abad lalu kepada orang Quraisy. Hai orang Quraisy, yang Nabi yang akan datang nanti itu, yang seperti Nabi Musa juga dulu, sama persis. Jadi tidak perlu alergi dengan datangnya utusan Tuhan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu sudah dimaklumatkan di Quran, di kitab-kitab yang lain, bahwasanya akan datang menyerupai Nabi Musa SAW. Datangnya sama-sama membawa kitab, sama-sama membawa agama, memansuhkan ajaran sebelumnya. Rasulullah bawa kitab Al-Quran, Rasul bawa agama. Tapi yang menjadi herannya itu, kenapa Nabi Musa ada Nabi mereka terima, tapi ketika ada Nabi Muhammad SAW mereka tolak. Nah itu yang belum buat beliau gelisah itu. Bagaimana ceritanya umat Islam seperti ini. Maka beliau jelaskan dengan rinci itu di Quran. Bahwasanya ini di ayatnya. Mau dibantah seperti apa nih ayat ini? Fakofaina mimba'dihi bi rasul. Setelahnya aku ikutkan rasul-rasul. Saya begitu jelasnya. Diikuti rasul. Jadi artinya kalau setelah Musa ada rasul-rasul, berarti setelah Rasulullah juga harus ada rasul-rasul. Maka di Quran didukung dengan ayat-ayat yang begitu banyak. Likuli umatin rasuli. Bagi tiap-tiap umat pasti ada seorang utusan Tuhan. Itu sebenarnya yang beliau ingin sampaikan itu. Iya. Ini luar biasa penjelasannya Pak. Ini membuka cakrawala pikiran umat Islam seharusnya nih ya. Bahwa ya sebagaimana ya persamaan-persamaan yang ada dalam diri Rasulullah SAW, dalam nubuatan Rasulullah SAW, ya, dan itu juga yang sudah dicontohkan dalam Al-Quran dengan adanya kisah-kisah Musa dan juga nabi-nabi dalam Bani Israel, seharusnya memang ya tidak menjadi suatu hal yang tertolak, ya ditolak ataupun ditolak lah, ya karena itu sudah sangat gamblang sekali. Selanjutnya nih Pak Dili, setiap nabi ya diutus oleh Allah Ta'ala tentu sesuai dengan kondisi zaman. Ya. Dan cara dalam menyampaikan dakwah itu sendiri, setiap nabi juga kan tentu punya style yang berbeda-beda. Ya. Nabi Musa alaihissalam dibangkitkan di tengah-tengah Bani Israel ketika itu berada di bawah penjajahan ya, dari Fir'aun. Dan beliau membawa misi ya, selain untuk mengangkat harkat martabat Bani Israel, juga mengenalkan ketauhidan kepada mereka, juga beliau membawa misi untuk menyelamatkan Bani Israel itu dari kekejaman atau kelaliman Fir'aun ya, gitu. Nah, sedangkan Nabi Muhammad SAW ya dibangkitkan di tengah Bani Ismail ya, yaitu bangsa Arab yang tidak sedang dijajah oleh bangsa manapun. Nah, bahkan Mekah ketika itu merupakan pusat kota dan juga tujuan dari ziarah bangsa Arab pada masa itu. Nah, singkat kata, secara sepintas kita lihat ada perbedaan, baik zaman maupun kondisi umatnya, antara
umat Nabi Musa dan juga umat yang padanya Rasulullah SAW menyampaikan dakwah. Pertanyaannya ini adalah, dari sisi apa saja persamaan antara silsilah kenabian Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW, dan juga apa dalil-dalil yang mendukung untuk merubah mindset itu Pak tadi? Secara umum ya perbedaan kondisi zaman dan juga umat yang sedang didakwahi. Ya, sejatinya begini. Beliau itu menjelaskan bahwa ketika Musa datang kepada Firaun dengan satu niatan bahwa di saat manusia sedang dijangkiti penyakit kemusyrikan yang sangat luar biasa, di mana ada seorang wujud manusia yang diciptakan oleh Tuhan mendakwakannya sebagai Tuhan. Pada hakikatnya masyarakat Israel, orang-orang Bani Israel saat itu secara fisik terjajah oleh Firaun, tetapi pada hakikatnya bukan secara fisik mereka terjajah. Maka Masih mengatakan orang Arab saat kedatangannya itu mirip seperti keadaan umat Israel di zaman Firaun. Jadi sifat-sifat Firauni yang muncul di dalam masyarakat Arab saat itu, terutama bagi siapa? Para pembesar-pembesarnya. Jadi kata siapa orang Arab tidak terjajah? Terjajah sejatinya secara kerohanian, karena mereka tidak bisa mengekspresikan apa-apa selain harus ikut tunduk kepada keyakinan nenek moyang mereka. Jadi dari sisi itu persamaannya sebenarnya. Nah, sama-sama Nabi Musa datang untuk menghancurkan kemusyrikan. Nabi Musa juga sedang marak-maraknya orang sedang menyembah bukan selain Tuhan. Jadi untuk membebaskan manusia dari kemusyrikan, sama-sama membebaskan dari kemusyrikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat jalaliyah kepada Musa. Sama persis kalau juga sudah punya sifat jalaliyah. Jadinya apa? Zaman Musa juga perang. Nabi Musa SAW itu kan bertugas atau memindahkan, mereka menarik semua orang Bani Israel ke daerah yang dijanjikan Kanaan. Rasulullah SAW kan mau mereka ke Madinah, sama-sama hijrah. Dan Nabi Musa SAW itu juga Isra Mi'raj. Surah Al-Kahfi jelaskan tuh. Iya. Nabi Muhammad SAW juga Isra dan Mi'raj. Jadi sama-sama ketika di zaman Nabi Musa SAW di Mi'rajkan dan diisrokan, tapi secara rohani di zaman Rasulullah juga sama. Jadi maksudnya Nabi Musa SAW diberikan perintah oleh Allah Ta'ala untuk membawa umatmu kepada kebebasannya itu. Maka Nabi Musa SAW diberikan kekuatan kudsiyah lewat Mi'rajnya dulu. Kenapa? Akan melakukan perjalanan yang panjang. Sama Rasulullah juga seperti itu. Sebelum itu Mi'raj dulu kan, dikuatkan dulu kesucian diri jiwanya itu untuk meraih kemenangan Islam yang telah Allah janjikan kepadanya itu. Nah, yang berikutnya kesamaannya apa? Sama-sama Nabi pembawa syariat, sama-sama pembawa kitab suci, dan sama-sama pembawa agama baru. Itu sama. Yang berikutnya yang tidak tertangkap umat Islam adalah setelah Nabi Musa SAW wafat, Musa dilanjutkan oleh nabi-nabi selanjutnya yang tidak membawa syariat, bersyariat kepada Taurat. Nah, ini yang tidak diikuti oleh keyakinan orang Islam. Makanya Mas Jumur menjelaskan, harusnya umat Islam dengan pikiran yang sederhana sekali, sangat sederhana. Kalau kalian meyakini Nabi Muhammad SAW itu serupa dengan Nabi Musa SAW, harusnya hari ini aku datang. Harusnya kamu sambut dengan baik harusnya. Karena aku datang sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Rasulullah. Isa datang di abad yang ke-14 zaman Musa, itu persis sama ketika dinubuatkan oleh Nabi Musa SAW. Kedatangannya itu. Gitu. Oh. Masya Allah, luar biasa apa penjelasannya. Tapi mungkin sedikit tadi ya, bahwa seharusnya persamaan-persamaan itu dapat difahami oleh umat Islam itu sehingga kemudian dia tidak terjebak dengan apa-apa yang sudah dilakukan oleh kaum Bani Israel itu dalam menolak para utusan setelah Nabi Musa, kan seperti itu. Namun memang kan Rasulullah SAW sendiri juga telah memberikan suatu nubuatan ya, bahwa umat beliau ini, umat Islam ini nanti akan mengikuti. Akan serupa. Dengan Bani Israel, dengan umat Yahudi. Ya, bahkan ketika umat Yahudi masuk ke dalam lubang Dob, umat Islam juga akan masuk ke dalam lubang Dob. Baik Maulana, karena keterbatasan waktu, mungkin kita akan cukupkan bahasan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin sebagai kesimpulan, saya ingin tadi mengingatkan kembali ya, bahwa
di antara persamaan antara silsilah Musawiyah dan Muhammadiyah itu merupakan penjabaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya bukan suatu hal yang direka-reka oleh Hadzrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Itu merupakan penjabaran dari surah Muzammil ayat 16, Al-Baqarah ayat 88 ya, dan memberikan pelajaran kepada atau membuka cara pandang umat Islam bahwa sebagaimana Allah mengutus Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada Bani Israel, ya maka kenabian dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun akan sama secara sejarahnya, perkembangannya, kemudian juga penolakannya dari Bani Israel itu akan serupa ya. Dan sebagaimana Nabi Musa ditutup oleh Al-Masih, maka setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga akan ditutup oleh Al-Masih. Jadi mungkin demikian bahasan kita kali ini. Jazakumullah Pak untuk penjelasan-penjelasannya, dan juga untuk para pemirsa MTA dimanapun Anda berada. Kita cukupkan bahasan kita pada kesempatan kali ini dan kita berjumpa pada episode-episode berikutnya. Saya Harfan Ahmad bersama kru yang bertugas pada kesempatan hari ini mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.